Halo anak-anak, apakah kalian masih bersemangat? Semoga kalian masih bersemangat untuk mempelajari materi IPA hari ini ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pertemuan sebelumnya tentang mikroskop. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, kita tahu bahwa mikroskop terdiri atas beberapa bagian yang seperti terlihat pada gambar. Bagian-bagian mikroskop sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Yang pertama akan kita bahas bagian optik, mikroskop, dan fungsinya. Bagian optik terdiri atas lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Ada lensa objektif yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 dan 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Ada diafragma yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Dan cermin yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin terdapat 2 sisi, yaitu sisi datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi dan sisi cermin cekung yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Selanjutnya akan kita bahas bagian mekanik mikroskop dan fungsinya. Bagian mekanik terdiri atas tabung mikroskop atau tubus yang berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian meja preparat sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang akan diamati. Bagian tengah meja biasanya terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Kemudian ada penjepit objek atau klip untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Kemudian ada makrometer atau pemutar kasar yang berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Ada mikrometer atau pemutar halus yang berfungsi untuk menggerakkan, menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Selanjutnya, ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Ada skrup atau engsel inklinasi. Skrup berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Ada kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan diturunkan. Dan terakhir, ada kaki mikroskop yang berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Nah, kalian pasti sudah tahu dan paham mengenai bagian-bagian mikroskop dan fungsinya, bukan? Lalu, apakah kalian tahu langkah-langkah menggunakan mikroskop yang baik dan benar? Kalau belum, mari kita simak video langkah-langkah penggunaan mikroskop berikut ini. Langkah pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian, mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Langkah kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat atau lampang pandang seperti yang terlihat pada gambar dapat diperoleh dengan cara berikut. Pertama, atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Kemudian, atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler
apakah lapang pandang sudah terang atau jelas? Langkah keempat, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian, jepitlah preparat tersebut dengan penjepit objek. Langkah kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara berikut. Yang pertama, putar pemutar kasar makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa, karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah atau patah. Lanjutkan dengan memutar pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Langkah keenam, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga berbunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulanginya dari awal. Langkah ketujuh atau langkah terakhir, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan yang bersih dan kering. Hal ini bertujuan untuk menghindari lensa yang kotor akibat dari debu, jamur, atau kotoran lainnya. Setelah menyaksikan video tadi, saya harap pengetahuan kalian dalam menggunakan mikroskop bisa bertambah ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi.